Amalan-amalan saat berada di Masjidil Haram. Haji dan umrah merupakan ibadah yang dikerjakan jika seorang muslim ataupun muslimah telah mampu secara finansial dan fisik. Pada kesempatan kali ini, kami tidak akan menjelaskan secara detail tentang pentingnya haji dan umrah. Tapi kita akan membahas tentang amalan sunnah yang bisa kita lakukan ketika kita mengunjungi Mekah, khususnya Masjidil Haram. Ada banyak sunnah yang bisa Anda ikuti saat memasuki Mekah selama perjalanan, terutama di Masjidil Haram. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sungguh Allah menurunkan pada setiap hari dan malam 120 rahmat di Baitullah ini. 60 rahmat untuk orang yang melakukan tawaf. 40 rahmat bagi orang yang mendirikan solat, dan 20 rahmat bagi orang yang memandang ke arah Ka'bah. Hadis riwayat Tabrani. Berdasar pada hadis tersebut, setidaknya ada 8 kesunahan yang bisa Anda lakukan. Berikut penjelasannya. Sebelum melanjutkannya, kami ucapkan terima kasih atas subscribe-nya. Semoga kita diberikan kemudahan dalam segala urusan dan mendapatkan keberlimpahan rizki serta selalu istiqomah dalam beribadah. Amin ya Robbal Alamin. 1. Mandi. Mandi merupakan amalan sunnah pertama ketika memasuki Masjidil Haram. Tidak ada aturan khusus yang berlaku untuk tata cara mandi tersebut. Namun sebagaimana seperti mandi besar pada umumnya. 2. Masuk ke Masjidil Haram lewat pintu As-Salam. Masjidil Haram merupakan masjid besar yang sangat dimuliakan umat muslimin di dunia. Di sana adalah tempat berdirinya Ka'bah yang mana merupakan tempat menghadap bagi para muslimin dan muslimat saat melakukan sholat. Dan ketika hendak memasuki wilayah masjid tersebut, masuklah melewati pintu As-Salam sambil membaca doa sebagaimana doa pada akhir video ini. Artinya, Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dan kepada Zat-Nya yang Maha Mulai dan kekuasaannya yang lama, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah, tambahlah rahmat dan salam atas Nabi Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukalah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. 3. Memandang Ka'bah dan berdoa. Setelah memasuki wilayah masjid, segeralah memandang Ka'bah, dan angkatlah kedua belah tangan dan ucapkan doa sebagaimana dalam akhir video ini. Artinya, Ya Allah, jadikanlah Ka'bah ini semakin terhormat, agung, baik, mulai dan berwibawa. Dan jadikanlah orang yang berhaji dan umrah menghormati dan memuliakannya, semakin terhormat, semakin agung dan baik. Ya Allah, Engkau Zat yang damai, dan Engkaulah kedamaian, maka beri kami ya Allah, hidup yang damai. 4. Mencium Hajar Aswad. Kesunahan berikutnya adalah mencium Hajar Aswad. Pergilah ke Hajar Aswad lalu ciumlah tanpa mengeluarkan suara, decak, tetapi jika berdesak-desakan hal ini juga tidak perlu. Setelah itu berdirilah lurus dengan Hajar Aswad, kemudian mulailah berjalan mengelilinginya. 5. Tahiyat Masjidil Haram. Salah satu keistimewaan dari tahiyat Masjidil Haram khususnya bagi mereka yang hendak tawaf, maka tidak perlu lagi melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Hal ini karena tawaf juga merupakan tahiyat atau penghormatan bagi Masjidil Haram. 6. Memperbanyak sholat dan zikir. Tidak hanya sholat fardu, keutamaan pahala sholat di Masjidil Haram juga berlaku pada sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah itu adalah isyraq, waktu matahari terbit, duha, tahajud, syukrul wudu, usai berwudu, witir, hajat, istiharah, taubat, mutlak dan lain-lain. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dijelaskan bahwa sholat di masjid yang terletak di kota Mekah memiliki keutamaan 1000 kali sholat di masjid lainnya, sedangkan sholat di Masjidil Haram memiliki keutamaan 100.000 kali sholat di masjid lainnya. 7. Membaca Al-Quran. Keutamaan yang luar biasa jika bisa membaca Al-Quran di Masjidil Haram, karena membaca satu huruf Al-Quran terhitung satu kebaikan, sementara beribadah di Masjidil Haram berpahala 100.000 kali lipat dibanding membaca Al-Quran di tempat lain, sehingga patut untuk dikerjakan sebagai amalan rutin saat berada di Masjidil Haram. Demikianlah amalan-amalan yang bisa dilakukan saat berada di Makkah atau di Masjidil Haram. Karena sungguh sangat beruntung sekali bagi mereka yang bisa melakukan ibadah di Tanah Suci. Semoga kita yang belum pernah mengunjungi Baitullah,
segera dimampukan dan diberi kesempatan sebelum ajal tiba untuk mengunjungi Baitullah. Amin ya Allah.